Bu, apa sih sebetulnya menu yang mudah untuk anak-anak, menu yang sehat nih ya, Iya, dan ibu-ibu bisa dengan cepat untuk mengerjakannya gitu. saya rasa menu rumahan udah paling bagus ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hari ini warahmatullahi kita wabarakatuh. akan membahas sesuatu yang agak berbeda dengan edisi sebelumnya. Kali ini kita coba membahas soal makanan, lebih tepatnya kuliner. Dan seperti yang kita sudah tahu bersama dan ramai di media sosial, di media apapun ya, ramai soal penyakit anak yang sekarang ramai karena meminum obat sirup. Dan penyakit gagal ginjal akut itu sedang kita hadapi bersama, dan kali ini hadir di depan saya Ibu Rosmalia atau Mama Ros. Assalamualaikum Mama Ros. Waalaikumsalam. Beliau adalah seorang socio entrepreneur, dan mungkin lebih jelasnya Ibu bisa memperkenalkan diri supaya pemirsa channel Kaligane Radar Cirebon bisa tahu, oh ternyata punya background yang memang pantas untuk bicara soal kuliner. Silakan Bu. Ya, perkenalkan saya Rosmalia. Sebetulnya saya memang sudah menggeluti dunia kuliner dalam hal bisnis itu lebih dari 20 tahun. Ya, saya dulu juga di Cirebon lama tuh buka rumah makan, ada restoran Iga Bakar 3 dan yang sebelum-sebelumnya juga. Berawal dari hobi bikin kue gitu ya. Awalnya gitu, terus lama-lama jadi bisnis yang bisa dikembangkan, dan terus alhamdulillah dipercaya dan dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar di Cirebon, kontrak dan lain-lain itu selama bertahun-tahun. Ya. Dan sekarang kita mungkin masuk pada soal makanan. Ya. Dan apa menurut Ibu yang ramainya obat sirup yang mengandung zat kimia kemudian berdampak pada kesehatan anak? Menurut tanggapan Ibu gimana? Tanggapan saya sebenarnya kalau kasus itu kan masih masih diteliti ya. Kemenkes sendiri sama ahli-ahlinya semua seperti dokter-dokter dan lain-lain itu kan masih diteliti penyebabnya apa, terus bisa sampai seperti itu gimana, kan itu memang ini, dan itu sebenarnya itu kan mungkin ranahnya orang-orang kesehatan ya sebenarnya. Cuman di sini kita sebenarnya sih kalau kita bicara gagal ginjal, kalau yang seperti tadi itu gagal ginjal akut itu kan nah itu kan disebabkan katanya dari sirup itu dan lain-lain, dan dari Kemenkes juga sudah memberikan perintah tidak boleh untuk dikonsumsi dulu, ditarik lah dari pasaran dan lain-lain. Nah kalau saya sendiri karena saya bidangnya dari kuliner, sebetulnya cuma ini aja ya, melihat bahwa banyak sekarang ini kan banyak nih kayak dari COVID, dari kasus yang diperhatikan negara itu kayak kasus stunting, kekurangan gizi, gagal ginjal. Itu kan sebetulnya menurut saya kita sebagai ibu-ibu itu yang memegang peranan penting sih untuk kita bisa mencegah dari awal. Kecuali kalau memang itu faktornya dari luar kita nggak bisa. Tapi kalau faktor dari dalam kan kita bisa cegah. Minimal kalau misalnya kita dari awal dari rumah itu kita cegah, walaupun ada paparan dari luar atau dari mana, kondisi badan anak itu kan stamina lebih bagus. Otomatis tidak akan rentan banget gitulah, kayak misalnya ada penyakit-penyakit sekarang ini kan banyak banget macam-macam.
Ya, jadi sebetulnya yang lebih penting adalah bagaimana mencegah dan menciptakan anak supaya lebih sehat. Betul, Dari sisi makanan ya. benar. Nah, memang menurut Mam Ros ini bagaimana sih tren ibu-ibu sekarang soal perhatiannya terhadap makanan untuk anak-anak mereka? Gini, saya ini mungkin karena dianggap bisa masak Iya. sebetulnya, dan terus juga banyak bergaul dengan ibu-ibu muda, sering sih banyak dicurhatin sama mereka soal kayak untuk anak-anak ya makanan gitu. Karena awalnya saya sebenarnya kuliner itu kan bisnis. Iya. Cuman memang karena untuk diri sendiri saya juga dan untuk keluarga memang dari dulu selalu memperhatikan masalah makanan yang kita beri buat keluarga, itu kan menurut saya yang paling penting. Nah, kebetulan sering sharing seperti itu, mereka sering curhat gitu. Gimana sih kalau masak tuh kayaknya ribet banget. Iya. Pasti selalu ribet gitu, selalu susah dan lain-lain. Akhirnya kan sering ngobrol, bahkan ada yang curhat gini, saya tuh kalau mau masak bingung, saya keluarin semua isi kulkas, udah gitu saya liatin, akhirnya saya masaknya nasi goreng. Kan saya bilang gitu kan, karena saking bingungnya. Ya perlu di ini juga sih mungkin ya memang karena bukan bidangnya. Saya tidak pernah nge-blame satu, misalnya gini, saya nggak bisa atau apa, itu karena seseorang itu kadang-kadang dia bilang nggak tahu, itu karena bukan bidangnya. Tapi kan kita bisa belajar. Nah, belajarnya itu kan kita bisa macam-macam ya kalau sekarang ya, apakah kita bisa sharing dengan orang yang kita anggap lebih tahu, atau dari sekarang banyak YouTube, banyak IG, Pinterest segala macam, itu kan banyak ide sebetulnya. Jadi yang terbanyak keluhan ibu-ibu mengapa mereka tidak masak untuk anak-anaknya karena apa? Mungkin karena melihat pertamanya udah susah atau sudah. Satu sih awalnya di mindsetnya tuh udah kayaknya ribet susah. Karena proses masak itu kan memang beberapa proses ya, dari belanja, dari harus prepare, dan terus harus proses masaknya itu sendiri. Akhirnya pengalaman saya kayak saya kan misalnya dapat catering misalnya dalam jumlah besar, atau saya kontrak dengan pabrik yang jam makannya itu kan tepat. Kalau kita menyediakan makan itu kan jam 12 mereka udah harus makan. Tapi kan jam 10 kita udah harus antar. Akhirnya terbiasa saya membreakdown jam berapa saya harus masak, jam berapa makanan harus di packing, dan jam berapa makanan harus jalan dikirim. Soal kebiasaan juga ya, habitnya ibu-ibu ya. Nah, jadi saya terbiasa memanajemen waktu. Nah, kalau di rumah merasa itu bukan pekerjaan, mungkin akhirnya mereka itu tidak di manajemen waktunya, pikir ya masak-masak aja. Nah, itu karena ketidaktahuan sih menurut saya. Nah, itulah yang saya ingin bagikan tuh pengalaman gimana sih caranya, kayak misalnya masak itu jadi ribet, padahal sebenarnya enggak sih. Apalagi kalau di rumah masaknya simpel, paling 1, 2, 3 macem. Enggak kayak kita mau jualan di warung kan. Masaknya sampai bermacam-macam gitu kan. Nah, itu kita kasih tenggat aja, misalnya kita harus masak 30 menit. Kan sekarang juga banyak ya, kalau resep-resep persiapan 15 menit, misalnya masak 15 menit kan 30 menit selesai. Apalagi kalau kayak kita masak rumahan tuh kan gampang ya, cuman misalnya contohlah sayur bayam. Nah, itu cuman kadang-kadang untuk masak sayur bayam orang butuh waktu lama. Karena apa? Karena satu, waktu untuk masaknya itu kan kita lihat nih, kalau kita mau masak sayur bayam, apa sih yang perlu disiapkan? Berarti masak air, kupas bawang, sama siapin bayam. Betul nggak? Nah, kalau saya tanya, kamu ngapain dulu? Ya, saya kupas bawang dulu, potong bayam dulu, baru rebus air kan gitu. Gimana kalau dibalik? Kan rebus air itu butuh waktu, takes time ya, mungkin 10-15 menit. Kita rebus airnya dulu. Habis itu kita kupas bawang kan paling cuma 3 menit selesai. Udah gitu kita potong-potong bayamnya, kita cuci 5 menit selesai. Airnya mendidih 10 menit, masukin bawangnya, tunggu sampai matang, masukin bayamnya, kasih bumbu, saya rasa 15 menit udah selesai. Tapi kenapa banyak ibu-ibu yang kemudian tidak bisa melakukannya gitu dengan waktu yang singkat? Mungkin satu, merasa kan sekarang ibu-ibu itu kan rata-rata bekerja di luar rumah ya, karena tuntutan lain-lain segala macam. Mungkin dari situ aja udah merasa kekurangan waktu. Nah, sekarang kan kalau kerja di luar rumah itu kan
ibu-ibu juga butuh waktu untuk dirinya sendiri, Iya, iya. untuk dandan, untuk mempersiapkan dan lain sebagainya. Jadi ini ketinggalan nih, padahal harusnya dibalik. Sebelum pergi sudah menyiapkan dulu untuk anak-anak, karena motivasinya bekerja itu kan pasti untuk anak-anak, betul nggak? Kalau keluar rumah tanpa memikirkan anak-anak, artinya motivasinya udah beda nantinya. Jadi ya pertama-tama selalu kalau saya anak dulu, sudah selesai baru boleh keluar rumah. Nah, kalau misalnya kekurangan waktu, artinya bangunnya harus lebih pagi dong. Iya. Ya kan? Bangunnya lebih pagi, oh nanti ngantuk, tidurnya lebih sore. Jadi manajemen waktu sih juga ya. sebetulnya, betul. Bu, apa sih sebetulnya menu yang mudah untuk anak-anak, menu yang sehat nih ya? Iya. Dan ibu-ibu bisa dengan cepat untuk mengerjakannya gitu. Saya rasa menu rumahan udah paling bagus ya. Kita nggak perlu apa ya, kayak kadang-kadang gini, bingung ya masaknya bayam lagi, sop lagi, sayur asem lagi gitu kan. Tapi kan itu kan di rolling. Saya terbiasa bikin menu itu 30 hari, satu hari bikin 3 macam menu. Satu hari itu 3 macam untuk makan pagi, makan siang, makan malam. Satu kali makan pagi itu kita kan ada beberapa item. Itu kan lebih ribet sebenarnya. Tapi kalau di rumah, saya rasa anak-anak terima-terima aja tuh kalau kita cuman dari pagi sampai malam kasih sayur sop, nggak ada masalah. Cuman mungkin karena kitanya udah merasa susah dulu. Nah itu maksud saya, jangan merasa susah dulu, apa-apa dibikin gampang dulu. Masalah yang besar dikecilin, masalah kecil diilangin. Nah sekarang kan apa, kalau di rumah ada asisten, boleh dong asistennya pagi-pagi suruh siapin dulu deh, mau masak apa. Ibu-ibu nggak usah racik-racik, tinggal nggak usah kupas bawang ya. Oke. Tapi kalau misalnya nggak ada, ngupas bawang itu nggak sampai 5 menit kok. Potong sayuran itu nggak sampai 5 menit. Cari yang simple, enak, tapi nanti kita masaknya itu dengan cara yang gampang banget. Seperti itu. Kalau misalnya kan ada tuh preparation, kita bisa siapin dari malam. Kalau mau potong-potong sayurannya, besok tinggal cemplung-cemplungnya. Iya, sebetulnya mudah banget kalau kita. Mudah banget kalau. Cuman kenapa ya akhirnya ibu-ibu tuh enggan untuk melakukannya? Apakah terlalu sibuk atau mungkin karena main medsos sampai akhirnya? Saya rasa sih nggak semua ibu-ibu, banyak juga yang curhat sama saya, dia concern juga sama anaknya, cuman bingung kasih apa ya mam, katanya sayur ini udah, sayur itu udah, dan kadang-kadang katanya anaknya nggak suka sayur lah atau apa. Tapi kan itu banyak ya, kayak misalnya dia nggak suka bayam, kita campur deh bikin skotel tahu di ancurin, kasih telur, kasih bayam rebus, kasih wortel rebus, di bulet-buletin terus kita goreng, kan itu sama aja sebenarnya. Itu udah dapat semua, ada proteinnya, ada sayur-sayurannya. Tapi menu yang sehat apa sih untuk anak-anak Bu, yang kira-kira anak-anak juga menggemari gitu, suka? Pertama begini, sebenarnya anak-anak itu dia tahu rasa dari awal kan dari ibunya, betul ya. Kadang-kadang yang merusak juga itu bisa jadi kita memberikan makanan dari luar. Nah itulah saya maksudnya begini, mengajak ibu-ibu jangan mempercayakan perkembangan anak dari makanan itu kepada orang lain. Karena dari awal itu sebaiknya anak mengenal rasa itu dari ibunya. Rasa, ya betul, rasa yang seperti apa? Rasa yang tidak perlu banyak garam, tidak perlu banyak gula. Karena kita perlu tahu anak, apalagi di usia belum 22 tahun itu kan perkembangan organnya kan belum ini ya, belum seperti kayak orang dewasa. Sebenarnya tidak perlu sih kebanyakan garam, gula seperti itu. Yang penting itu anak-anak tahu ada rasanya aja sedikit. Karena apa? Kalau anak sudah terbiasa terlalu asin, yang kalau bilang gini, kalau dia makan yang umami, yang gurih-gurih, makannya nggak mau berhenti. Nah, tapi kan proses-proses makanan seperti itu biasanya adalah diproses dengan makanan yang udah kurang sehat gitu loh, dengan tingkat digoreng yang minyaknya terlalu tinggi dan lain sebagainya. Jadi lebih baik dari rumah itu dikenalkan rasa yang tidak terlalu over supaya anak-anak terbiasa. Yaitu diberinya harus dari ibunya yang menyiapkan, menurut saya gitu. Ya ini menarik ungkapan
ungkapan Ibu Mam Ros ini bahwa jangan mempercayakan rasa dari luar gitu ya. Ya, betul. Ya memang sebaiknya rasa itu memang harus dipelihara, terutama dari rumah ya. Iya, betul. Nah, Saya sampai sekolah SMA, saya baru tahu yang namanya jajan. Makan di restoran, makan di rumah makan. Karena mama saya selalu siapin makan dari rumah. Jadi saya taunya sampai sekarang makanan yang enak itu makanan mama saya. iya. Sampai saya sakit, saya maunya makanan mama saya. Dan itu saya rasa hampir semua anak-anak mengingat masakan ibunya. Karena saya setuju dengan kalimat masakan yang paling enak adalah masakan ibunya. Karena punya nilai memori. Sebenarnya menurut kita ada rasa yang kayaknya apa gitu yang kurang, betul nggak? Tapi sebenarnya kalau kita tahu sebagai ibu, kita itu waktu masak kita memberikan kasih sayang yang banyak. Ada doanya ibu di situ supaya anaknya sehat, supaya anaknya pinter. Jadi bukan garamnya yang banyak, bukan alat masaknya yang canggih dan mahal-mahal atau gulanya yang banyak. Menurut saya gitu. Jadi selain sehat juga ada doa yang Iya betul. ada dalam makanan tersebut supaya anak-anak kita sehat dan pintar. Betul. Ibu Ros, mungkin kita selingi juga ya, kegiatan Mam Ros ini apa sih sekarang ini? Nah itu, saya dulunya kan dibilang entrepreneur ya, Iya. lebih fokus ke bisnis. Kalau sekarang dengan seiring seperti ini, saya kok kepengen lebih bisa bermanfaat untuk orang lain. Karena saya merasa Allah kasih talenta saya banyak. Jadi buat apa sih sebetulnya talenta itu? Iya. Nah saya ingin membagikan pengalaman, terutama pengalaman dan apa-apa yang sudah Allah kasih sama saya untuk orang banyak. Nah kalau mengisi acara, sebetulnya apa yang dibagikan oleh Mam Ros ini? Biasanya saya ngasih pelatihan itu memasak. Iya. Seperti waktu itu sosialisasi makanan sehat dan bergizi untuk Iya. anak-anak balita, misalnya seperti itu. Nah saya lebih fokusnya memang sekarang itu ke makanan anak-anak, karena saya melihat dengan banyaknya sekarang ya penyakit yang macam-macam yang kita menyerangnya tuh ke anak-anak dan rentan sekali. Sedangkan kita negara kan membutuhkan generasi yang sehat, pintar, apalagi zamannya sekarang ya kompetisinya lebih ketat. Nah itu saya rasa justru dari sekarang lah, dari awal lah kita anak-anak sejak dini itu dibentuk jadi sehat jasmaninya, terutama supaya dia bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah dari mana? Dari makanan. Makanannya dari siapa? Dari orang tuanya. Itu yang diajarkan oleh ibu-ibu muda, Bu Ros. Iya betul. Sebelumnya juga saya mengajarkan banyak pelatihan-pelatihan untuk ibu-ibu yang mau wirausaha. Jadi makanan-makanan apa sih yang layak jual, yang mudah misalnya gitu, bisa dibikin di rumah tanpa peralatan yang ribet dan waktu yang banyak, tapi bisa membantu mendapatkan penghasilan tambahan. Nah sekarang ini lebih ke untuk ibu-ibu yang kepengen tahu sih menu-menu apa sih, mungkin masih bingung kayak misalnya menu makanan tambahan kan, selain makanan utama anak itu kan ada jajanan. Nah jajanan inilah yang maksud saya, kalau makanan saya rasa semua ibu-ibu misalnya sudah ada yang masak di rumah, tapi jajanan inilah yang kita harus batasin bahwa jangan jajan dari luar. Saya dulu gitu baru pertama kali punya anak itu, saya niatnya anak saya nggak boleh jajan di luar. Jadi saya bikin risoles, saya bikin pastel, saya bikin makaroni skotel, saya bikin, itu kan makanan-makanan yang disenengin anak-anak. Bikin mac and cheese, spaghetti misalnya apa, itu semua saya bikin, saya belajar bikin awalnya gitu. Makanan tambahan, jadi bukan kriuk-kriuk yang nggak bisa, yang bikin anak nggak bisa berhenti dan yang MSG-nya banyak banget gitu kan. Nah itu mengurangi yang begitu-begitunya. Dan rasanya agak susah banget ya melawan jajanan dari lingkungan sekolah. Saya sudah melakukan itu sama anak-anak saya karena anak saya selalu bawa bekal dari rumah. Sampai anak saya SMA, sampai anak saya kuliah maunya bawa bekal dari rumah. Karena itu yang saya kenalin dari awal. Jadi nggak ada masakan yang lebih enak dari masakan mamanya.
sekali-sekali kita sering makan di luar, kita cobain makanan apa, supaya anak-anak juga tahu rasa yang berbeda kan, gitu kan. Setelah mereka tahu ini dan itu, mereka cobain, akhirnya mereka tetap bikin di rumah aja lah gitu. Lebih enak ya. Nah itu kan ibunya seneng ya, bangga ya. Yang nomor 1 itu bisa masak itu buat dibangga itu kalau dipuji sama anak loh. Kalau saya gitu. Tidak dipuji sama orang lain karena ya saya tujuannya untuk anak saya. Kalau dipuji sama anak saya, wah saya seneng banget. Ibu juga katanya itu ya bikin organisasi atau komunitas. Oh, saya bikin itu gerakan kasih bungas. Maknanya apa? Nah itu kalau kasih bahasa Indonesia itu kasih, kalau bungas itu dalam bahasa Banjar atau Kalimantan itu artinya sesuatu yang cantik, bagus, indah. Biasanya kita tujukan kepada seseorang. Misalnya kita melihat orang yang cantik, bungasnya, nah gitu. Atau melihat sesuatu yang indah gitu kan, pasti bilangnya bungasnya gitu. Jadi saya berharap kasih bungas ini yang saya angkat dari, saya tidak menghilangkan asal usul leluhur saya dari Kalimantan itu, bisa menjadi kasih yang benar-benar indah sekali. Itu yang diharapkan oleh Mamros ya? Iya betul. Jadi saya dan leluhur saya itu memang dari dulunya, setelah saya urut-urut, ternyata memang dari dulunya itu memang lebih concern ke anak-anak. Ya mungkin sekarang ini saya menjadi seperti ini itu ada turunan juga sih ya. Dan akhirnya baru terlaksana sekarang. Jadi kalau kita itu sebenarnya sudah dari lama, cuman memang tidak ada wadahnya dan tidak terstruktur. Apa tujuannya Bu bikin kasih bungas ini sebenarnya? Apa yang ingin Ibu capai? Ya sebetulnya saya ingin lebih ke anak-anak itu bisa bermanfaat ya, kita sendiri bisa bermanfaat untuk anak-anak, untuk orang-orang sekitar kita gitu kan, dan menciptakan generasi-generasi yang bagus lah, bibit-bibit yang bagus untuk negara. Dan kegiatannya apa? Sejak berdiri kasih bunga sampai sekarang, ada nggak kegiatannya, apa aja? Ya, satu yaitu saya memberikan pelatihan, kadang juga saya diminta untuk menjadi juri di lomba-lomba masak, seperti itu. Kebetulan saya juga memang dulu pernah basicnya dari modeling juga, jadi saya mengajarkan juga kepada anak-anak, itu kebanyakan anak kecil sih, itu sebenarnya untuk wadah aja supaya mereka bisa mengapresiasi dibilang bakat atau keinginan. Setiap anak kan dia punya keinginan untuk tampil dan dilatih dari kecil untuk tampil supaya bisa percaya diri. Ya salah satunya saya mengajarkannya dari modeling. Itu yang karena saya karena memang ininya saya di situ. Dan yang sekarang apa Bu yang sedang dikerjakan oleh Kasih Bungas ini? Ya, ada nggak program apa yang dikerjakan? Ya seperti ini, kayak kita sharing. Ya sharing itu kan niatnya ada isinya ada edukasi juga, mengajak ibu-ibu muda itu yang merasa masih kesulitan untuk dalam hal masak-memasak gitu kan, kayaknya masih bingung apa segala macam, ya yuk kita bareng-bareng yuk gitu. Beberapa juga ada saya ibu-ibu yang dia home industry lah ya, kita baru belajar masak, baru belajar bikin kue gitu, dia suka datang ke rumah, tanya-tanya, belajar di rumah, akhirnya bisa terima pesanan. Itu saya seneng ngelihatnya, akhirnya kan bisa menambah penghasilan buat dia sendiri. Setelah dapat penghasilan kan dia pasti untuk anak-anaknya bisa memberikan lebih. Dan sejauh ini ada nggak sih anak didik Ibu atau yang peserta pelatihan yang sudah bisa mandiri atau berubah lah untuk dia perhatian kepada anak-anak soal makanan ini? Ya, ada yang sampai dia sekarang terima pesanan bento-bento, nasi-nasi untuk makan bekal anak kayak gitu. Karena diaplikasikan, mikirnya gini katanya, kan mam aku setiap pagi juga aku bikin makan untuk anak, untuk bekal sekolah, ya udah aja aku sekalian, ada yang bisa nggak nih nitip untuk anaknya, ya udah aku sekalian katanya terima pesanan, kan jadi lumayan aku bisa ikut makan, aku juga bisa dapat uang jajan. Jadi selain menciptakan anak sendiri untuk sehat, juga bisa menghasilkan uang ya Bu?
Ya, betul. Jadi kalau saya gini, kadang-kadang sama teman-teman yang ini, yang ibu-ibu muda yang dia kepengen mendapat penghasilan, kamu belajar tapi kamu dibayar. Dan pesertanya cukup banyak jumlahnya. Lumayan sih, ada beberapa yang deket-deket ya, karena mungkin keberanian mereka juga kan takut ya, maksudnya mungkin saya dikira nggak mau atau apa, minta diajarin. Kalau saya begitu mereka ngomong gini ya dengan senang hati datang aja ke rumah. Nah kalau sekarang kan saya ada buka tempat makan, nah silakan datang ke situ, kita juga bikin pelatihan-pelatihan free di situ gratis. Begitu ya? Iya. Dan responnya gimana ibu-ibu itu yang sampai sekarang? Ya responnya senang. Bagus sih, apalagi terutama dari yang UMKM, kan kita ada ini juga untuk ke UMKM ya, merangkul gitu, maksudnya supaya lebih semangat sih sebenarnya intinya gitu ya, terimanya positif sekali. Saya sebetulnya lebih tertarik pada Kasih Bungas yang Mam Ros dirikan ini. Sebetulnya apa sih program-programnya yang lebih banyak diminati oleh publik atau bisa diikuti oleh masyarakat? Nah sebenarnya gini, karena saya ini kan merupakan gerakan yang ingin berpartisipasi ya kepada bangsa dan negara untuk mengajak ibu-ibu muda itu lebih menyukai atau menyenangi kegiatan masak-memasak untuk anak-anak. Jadi untuk itu lebih fokus kepada tumbuh kembang anaknya. Betul, itu seperti itu. Dan supaya ibu-ibu itu suka masak seperti itu, kita memberikan kayak ada pelatihan-pelatihan gratis, ada kita bilang workshop gitu. Nah itu terus saya menulis resep-resep, membagikan menu-menu, itu nanti bisa diakses di platform-platform seperti Instagram saya, kayak di TikTok dan di podcast. Ya. Dan itu semua gratis ya? Ya. Dan menu yang dibagikan itu yang mudah oleh ibu atau yang? Saya membuat menu yang mudah sekali, yang menurut saya udah nggak bisa dibantah, ini udah paling mudah. Udah nggak usah dibantah lagi, ini udah paling mudah sekali. Seperti saya masak waktu sama Ibu Tia Hendy di Semarang, Ibu Tia juga kaget loh, 10 menit udah selesai Mbak, dia bilang gitu. Itu udah. Menu apa itu yang waktu itu saya bikin mac and cheese, makaroni skotel, tapi prosesnya itu tidak biasanya kan ada di oven, di apa segala macam ya. Kalau saya bikin simple aja, cuman diaduk-aduk, cetak jadi, udah 10 menit langsung makan. Dan itu cukup bukan murahan ya? Maksudnya bukan jadi makanan murah gitu kan? Bukan bahannya murah. Iya, tapi bukan murahan. Bukan, tapi jadinya mewah. Iya, jadi mewah ya. Dan terus kita hias sedikit aja lah, pakai daun parsley sama tomat, kan itu kalau dimakan juga sehat juga. Iya. Dan ibu-ibu juga bisa mengakses juga ke website kami, www.kasihbungas.com. Mungkin sekarang apa Mam Ros harapannya untuk kedepannya? Saya karena kalau dari sisi saya, dari kulinernya, masak-memasaknya, mungkin ibu-ibu jadi lebih semangat, karena ini yang untuk diberi makan ini kan anak gitu ya. Yang anak ini suatu hari pasti akan menjadi kebanggaannya orang tua kan. Nah, berilah yang terbaik. Yang terbaik menurut saya adalah dari tangan ibunya. Walaupun memang bapaknya juga memegang peranan ya untuk mensupport istrinya, gitu kan. Nah, memberikan makanan yang terbaik dengan tidak perlu mahal, tidak perlu mewah, menurut saya hanya perlu belajar untuk mencari variasi aja, lebih kreatif, dan itu kan semua bisa dipelajari. Bukan cuma dari saya, tapi sekarang kan medianya banyak banget. Dari berbagai sumber ya. Iya, yang paling penting itu kan harus ada kemauan. Ya mungkin begitu saja Mam Ros. Iya.
dan nanti lain kali kita bisa berbincang lagi nih di podcast di Radar Cirebon. Insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.